membiarkan. Kita tidak boleh membiarkan. Karena apa? Kalau kita serius, di depan ada pangsa pasar yang besar. Tinggal mau kita isi apa. Sebenarnya integrated farming itu cuma berasal dari satu kata, satu konsep, yaitu tentang rasa tanggung jawab. Orang yang bisa mencapai level tanggung jawab itu berarti dia disebut dewasa. Saya kasih ilustrasi. Ketika seorang anak nama sebagis mungkin karena yang makan umatnya Gusti Allah. Coba Pak ya, ketika kita mengerjakan ini dengan tekun, dengan baik, menurut manusia, kira-kira Gusti Allah senang atau tidak? Senangkan Gusti Allah karena Dia yang memberi rezeki. Selesaikan masalah. Loh, kalau kita dibela oleh Gusti Allah, mau cari belaan siapa lagi? Pak Presiden saja Bapak Ibu kan posisi tertinggi, betul kan? Ini bisa didemo banyak orang kok, betul atau tidak? Ada satu yang tidak pernah didemo, Gusti Allah sudah jangan, tidak ada satu pun orang berani sama dia. Malaikat saja dimarahin saya. Jadi ketika kita bertani, walaupun kecil, ingatlah baik-baik, saya sedang melakukan ibadah. Proyek saya Bapak Ibu banyak ruginya daripada untungnya. Saya ulangi, proyek saya Bapak Ibu banyak ruginya daripada untungnya. Tetapi tambah besar, keren enggak? Saya ulangi, suatu proyek kalau rugi berarti tambah kecil atau tambah besar? Kecil. Tambah mati ya gitu kan? Ya. Tetapi yang kita kerjakan tambah lama tambah besar. Siapa yang memperbesar? Bukan saya. Ini Pak Bambang tadi ngomong kita di depan. Betul Pak, ketika kita melakukan begini, ternyata semua dibukakan jalan. Bapak Ibu tahu nggak rencana yang saya bangun dengan pelatihan ini? Saya bilang ke Pak Bambang, Pak kita ciptakan 1000 pasukan. Ketika saya ngomong 1000 pasukan, harusnya menurut Bapak Ibu mudah atau susah? Susah atau mudah 1000 banyak atau sedikit? Siapa yang mengirimkan kalau bukan Gusti Allah? Saya yakin 100% yang menggerakkan Bapak Ibu bukan karena keinginan Bapak Ibu sendiri. Ada satu yang dalam hati yang kayak harus berangkat. Betul atau tidak? Betul. Saya sampai heran Bapak Ibu, proyek Kaplan itu harusnya tahun depan. Gara-gara Pak Menteri ketangkap, seluruh proyek dimajukan Bapak Ibu. Saya sampai melogo, cuma dalam waktu 2 bulan, saya sudah training dari sini sudah 500 Bapak Ibu. Sudah keren atau tidak itu 500 itu? Ya saya capek sih terus setiap hari non-stop. Tapi saya puas, saya bangga gitu ketika saya bisa membagi. Dan inilah luar biasanya. Kalau saya boleh minta tolong, kita bertani yang benar. Percayalah, di situ akan 2 yang dirubah. Diri kita sendiri akan berubah. Yang kedua, anak kita. Di dalam pertanian, Bapak Ibu tahu nggak singkatan petani itu apa Bapak Ibu? Menurut Pak Soekarno, penyangga tatanan negara Indonesia. Itu singkatan dari petani. Jadi bangsa kita bisa kuat jikalau penyangganya kuat. Siapakah penyangganya? Petani. Tujuan tani sendiri adalah niat ibadah. Di pertanian saya berubah banyak hal. Saya ini pemarah orangnya. Saya ini orang keras. Kalau tidak keras tidak kuat sampai hari ini. Karena saya punya keras hati, keras kuat tekad. Di dalam pertanian peternakan saya banyak belajar. Pernah nyabuti rumput? Pernah? Habis dicabut tunggu lagi tidak? Berapa minggu? Kadang-kadang seminggu sudah sampai, betul kan? Ketika di dalam pertanian organik kita kan tidak kenal herbisida, tapi kita kenal herbisida untuk apa? Untuk buat servis. Yang paling jengkel adalah baru selesai separuh yang sini sudah tumbuh, betul atau tidak? Apa yang kita pikirkan? Ketika saya pikirkan itu, saya berkata, kekurangan kita banyak. Untuk membereskan kekurangan kita, negatif kita, itu banyak sekali.
Dari sana sambil nyabut, oh ini kan sabar, oh ini ngamuan, oh ini kurang perhitungan, oh ini sombong, itu Bapak cabut itu sambil kita sendiri tobat. Yang kedua, pernah pelihara ayam Bapak Ibu? Pernah ngopen ayam? Ngopen ayam itu ayam kecil dimasukkan kotak itu loh Bapak Ibu. Pernah lepas ayamnya? Susah atau tidak nangkapnya? Lari-lari terus kan? Dia bahagia dari tempat yang kecil karena ke tempat yang luas, betul kan? Kalau dia di luar mati atau tidak? Pasti mati, udah ada makanannya di luar. Kalau nggak itu dicopot kucing atau tikus kan gitu kan? Ketika ditangkap mau atau tidak? Terus akhirnya apa yang saudara lakukan? Marah-marah, ambil batu, ambil kayu gitu kan? Menunjukkan siapa. Jadi di dalam pertanian dan peternakan, kita yang keras harus menjadi sabar. Kita yang sombong, kita harus merendahkan diri. Kenapa kok harus begitu? Tidak ada ilmunya sama sekali kita melawan Kristian. Nonsense. Jadi di situ cuma satu jawabannya, taat dan pasrah. Puasa gampang Bapak Ibu, cuma nahan makan dan minum. Sholat gampang Bapak Ibu, ibadah gampang Bapak Ibu, tetapi prakteknya tidak segampang ibadahnya. Betul atau tidak? Karena itulah pertanian kita. Saya bisa mengajar banyak orang karena saya terlalu sering mengajar ayam dan kambing dan sapi. Bukan ngajar ternyata, saya diajar mereka. Ditunjukkan kelemahan, ditunjukkan cara, ditunjukkan itu. Jadi ingat baik-baik, sapi, kambing, ayam itu bukan objek bisnis. Saya ulangi, itu bukan objek bisnis. Itu adalah titipan untuk membuat hidup. Yang kedua, itu melatih kita untuk kita jadi pemimpin. Ingat zaman nabi-nabi. Sebelum jadi pemimpin apa yang dipimpin? Kambing. Karena itulah saya senang pelihara kambing dan domba dan sapi. Cuma di kitab tidak ada dituliskan ayam. Jadi ternyata ketika kita pelihara kambing, sapi, ayam, itu sebenarnya sedang dilatihlah kita menjadi pemimpin. Nah, tugas kita adalah menyediakan makan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Oke, sepele, gampang. Jam berapa sekarang kira-kira? Kita nanti soalnya praktek. Sekarang kita tunjukkan bagaimana buatnya. Kita akan belajar 7 pupuk. Suatu tanah ketika dipupuk terus menerus, harusnya tanah itu tambah subur atau tidak? Lagi-lagi ya, suatu tanah dipupuk terus menerus, harusnya tambah subur atau tidak? Harusnya tambah subur. Kenyataannya petani kita, tanahnya dipupuk terus menerus, tambah subur atau tidak? Iya. Berarti apa yang kita berikan? Bukan pupuk, bukan pupuk. Nah, tugas kita lah sekarang memupuk tanahnya sebenarnya. Konsep pupuk itu seperti ini sebenarnya. Ini tahu pohon bahwa itu di hutan ya, keluar daun, betul ya? Akarnya di mana? Kalau daunnya di sini? Sama dengan akarnya. Ini ya akarnya. Konsepnya adalah apa yang kamu ambil, kamu kenal. Katalis itu konsepnya manusia diciptakan dari tanah, karena itu kita harus kembali menjadi tanah. Kemudian kembali tanah. Jadi inilah konsep pupuk. Dengan cara begini saja, tanaman ini subur, tambah besar, tambah kokoh, tambah kuat, tambah berbuah. Nah, ketika daun jatuh di sini, Bapak Ibu perlu apa kira-kira supaya dia bisa terbunuh? Bakteri, mikroba. Kita tidak pernah tahu bakterinya, kita tidak pernah tahu mikrobanya apa. Tapi yang jelas, ketika daun jatuh, di sini akan jatuh. Jadi sebenarnya seluruh pohon ya hobi tidak perlu dipupuk, tidak apa-apa, asalkan daun yang jatuh tetap ada. Masalahnya satu Pak, kalau hujan ini habis Pak, betul atau tidak? Iya. Kadang dibakar lagi karena dianggap sampah. Hasilnya apa? Ini akan turun, produksinya akan turun, tidak akan bagus lagi.
Terus bagaimana yang harus kita lakukan untuk memulihkan ini kembali? Ini yang kita pertama kali untuk bangsa ini yang butuh itu adalah pembenahan. Wah, minta maaf kita bersebelahan dengan dapur. Enggak kehebohannya. Kalau pas baunya enak membuat kita lapar. Jadi ini Bapak Ibu lihat dia SOP pembenahan tanah ya, minta maaf di tengah gitu ya, sebelah kiri tengah. Nanti SOP-nya Bapak Ibu foto semuanya. Sudah ya. Jadi konsepnya pembenahan tanah itu begini. Bapak Ibu, tanah kita karena terlalu banyak pupuk kimia sehingga tanah kita menjadi asam. Setuju? Ketika dia menjadi asam, tanah menjadi keras. Akibatnya apa? Bapak Ibu pupuk berapapun, pupuk itu hanya terurai 0,5 maksimal atau 50%. Lainnya akan masuk dalam tanah, percuma. Karena itu pupuk yang diberikan tambah tahun tambah banyak. Tetapi ketika yang asam ini kita pulihkan, maka yang terjadi sisa-sisa akan terpulihkan. Tanah akan menjadi gembur kembali. Bahannya ini. Kunci utamanya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah tanah humus dan yang kedua adalah tanah lokal kita. Karena itu pabrik pupuk, seandainya nanti Bapak Ibu buat pupuk sendiri, hanya untuk kawasan Bapak Ibu sendiri, tidak untuk daerah rumah. Seperti itu. Cara buatnya sepele, masukkan tanah humus, tanah biasa, kemudian tambah dengan, kalau boleh carilah tanaman-tanaman akar-akaran yang tidak mudah mati. Seperti itu. Nanti diolah, kita akan praktek sama-sama di sini ya. Setelah Bapak Ibu buat pembenahan tanah, berarti tanah ini sudah siap untuk ditanam. Prosesnya satu kuncinya, tunggu dalam kondisi lembab. Kalau tidak lembab, tidak bisa jalan prosesnya. Bakteri itu hanya hidup di kondisi lembab. Terus yang kedua, jangan salah, bakteri itu takut dengan matahari. Bukan takut dengan mataharinya, takut dengan ultravioletnya. Dia akan mati. Karena itu saya minta tolong, kalau ngasih ZPT usahakan sore hari, supaya dia langsung bisa sembunyi di dalam tanah. Bakteri bisa sembunyi Bapak Ibu, percayalah. Bapak Ibu di sini pernah yang pakai sepatu lebih dari 12 jam? Pernah? Baunya bagaimana? Minta maaf, ketiak kita bau kan? Baunya sama enggak ketiak sama kaki? Kok bisa beda? Bakterinya beda. Bakterinya di kaki itu di mana tempatnya? Sela-sela. Cuma sedikit itu loh bakteri. Dalam 6 jam dia nyebar seluruh kaki. 12 jam baunya nempel, dicuci pun tidak hilang baunya. Betapa hebatnya bakteri. Jadi ketika bakteri ini bukan banyak jumlahnya kalau bakteri. Sedikit pun dia akan sembunyi, berkembang. Berapa lama? Setiap 24 jam dia bisa 4 kali sampai 10 kali lipat. Tergantung pangkat berapa. Kalau seandainya Bapak Ibu nyebar 1 ppm itu isinya sekitar 1 miliar bakteri, dalam hitungan 6 jam sudah jadi minimal 5 miliar bakteri. Dan itu akan berkembang sangat cepat. Syaratnya harus lembab. Karena itu kalau kepingin kaki nggak bau, kasihlah bedak yang bersifat basah sehingga bakteri tidak bisa hidup di sana. Maka tidak bau. Apa yang basah? Paling banyak tawas. Tahu tawas? Ya. Oke, setelah tanah sudah siap, apa yang kita lakukan? Kita berikan pupuk. Tergantung pupuknya. Bisa pupuk padi, bisa pupuk horti. Kalau yang ditanam Bapak Ibu padi, buatlah pupuk padi. Mungkin kalau tidak selesai hari ini kita praktekkan besok. Bahannya sepele Bapak Ibu kalau untuk pupuk padi. Dari kotoran ayam, pupuk horti padi dulu. Ganti. Telur dan kotoran ayam berdaging. Banyak orang komplain ke saya, loh Pak, kotoran ayam bertelur itu isinya apa? Tahu kotoran ayam bertelur, berdaging? Isinya paling banyak apa? Sekemnya kan? Kenapa kok sekem kita butuhkan? Tadi belum boleh Pak, ini sebelah ini bisa. Nah ini kompos mandiri.
Jadi kalau kotoran ayam petelur Bapak Ibu isinya paling banyak sekam, betul atau tidak? Kenapa kok sekam? Karena yang kita tanam padi, yang kita ambil adalah dari padi yang kita kembalikan kepada padi. Itu rumusnya. Terus yang paling keren lagi di Indonesia itu kata-kata Bapak Ibu. Di dalam sekam padi banyak mengandung unsur K. Kenapa kok banyak mengandung unsur K? Karena tulisannya sekam. Ada K-nya tidak? Itu penting. Saya bingung yang membuat bahasa Indonesia dulu siapa? Ini ya Bapak Ibu. Tidak semua buah. Saya di Malaysia, seorang penderita sakit gagal ginjal kan tidak boleh makan kalium tinggi. Yang paling tinggi kaliumnya apa? Air kelapa loh, kan? Pisang Ambon kuning loh, lagi Bapak Ibu. Pisang kepok loh, lagi Bapak Ibu. Karena itu ternyata hebat sekali bangsa kita, luar biasa. Sampai hurufnya aja kalau kita hitung itu isinya kitab, betul atau tidak? Itu gaduk mulugi atau kebetulan saya juga tidak tahu. Tapi ketemu pas lah. Pernah hitung Bapak Ibu? A itu 1, I itu berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, gitu ya. Nanti coba hitung Bapak Ibu, ada enggak sih? Hitung dan itu sesuai dengan kitabnya. Keren loh. Saya sampai heran loh. Yang membuat itu dulu pinternya gitu. Terus yang kedua, karena di kotoran ayam itu kotoran N-nya kurang, maka kita tambahkan ayam petelur. Setelah petelur, kita butuh namanya unsur P, Bapak. P itu dari mana? Kencing sapi, ada T. Terus yang kedua kita tambah dengan kencing kambing karena ada aneh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak unsurnya apa yang ada di dalamnya? Lihat aja kata-katanya. Paham di situ? Mungkin besok kita akan praktekkan. Tenang aja, foto aja Bapak Ibu terlalu mudah. Kalau ketika kita sudah praktek kita akan jadi mudah sekali. Nah, pupuk ini hanya untuk dua. Yang pertama untuk padi, yang kedua untuk sayur yang menghasilkan daun. Sayur yang menghasilkan daun, kacang bukan, tomat bukan, bayam, sawi, itu ya Bapak Ibu ya, kangkung, yang umurnya di bawah 3 bulan, caising, selada. Terus yang kedua, seandainya yang kita buat nanti itu adalah pupuk yang horti yang menghasilkan buah, maka kita kasih lengkap. Kita kepengen buat apa? Kepengen buat seperti NTK Mutiara yang 16%, 16%, 16%. Berarti berimbang. Sapi, kambing, ayam bisa 1. Kita mau lengkap lagi Pak, kita bisa tambahkan bahan-bahan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Terus yang berikutnya lagi Bapak Ibu, setelah tanaman diberi pupuk dasar, tanaman ini kan butuh pertumbuhan nih, perlu nitrogen. Nitrogennya dari mana? Dari limbah, dari ini SOP pembuatan kompos mandiri ini akan mengeluarkan cairan. Cairannya itu keluar bagaimana keluar? Begini ceritanya. Tandanya ini dalam bak Bapak Ibu, ini ditutup rapat. Nanti ada uap air yang naik. Uap air yang naik ini akan merebus ini, memanaskan sampai suhu 70 derajat. Ketika merebus air, apa yang keluar? Uap. Ketika uap tertahan, dia akan balik lagi ke bawah. Maka keluarlah di sini cairan. Itulah nama urea cair. Nah, ini nada ini saudara kita yang dari Pasuruan ini, Pak Kiai ini sama Bapak, katanya sudah bisa mencium bau urea. Nanti dicek Bapak. Ureanya berapa persen Pak? Ditanya berapa persen. Yang kedua kalau untuk horti juga sama. Kalau horti yang keluar nanti cairnya adalah NPK organik. Cair. Nah, ini kita kocok sama dengan pupuk kimia. Kalau seandainya pupuk kimia butuh 100 kilo, berarti kita hanya memberikan 10 liter. Artinya di sini begini, ini adalah terobosan bagi saya. Membuat pupuk organik yang setara dengan pupuk kimia itu impossible. Impossible. Kenapa saya diikat sama Kementerian Pertanian? Karena saya buat yang heboh seperti ini. Jadi membuat pupuk organik yang setara dengan pupuk kimia impossible. Karena apa? Pupuk kimia yang sudah full kimia aja hasilnya tidak bagus. Apalagi organik. Tapi mereka tidak tahu. Pasukan saya miliaran.
Di manakah itu? Di bakteri. Bakteri ciptaannya siapa? Jadi sebenarnya yang bela saya siapa? Enak enggak kalau begitu ceritanya? Karena apa yang mengerjakan Gusti Allah? Oke? Nah, habis ini Bapak Ibu kita akan jelaskan masing-masing sambil kita praktek. Ya, enggak tersebut ya. Jadi konsep kalau Bapak Ibu ditanya orang, konsep organik adalah pertanian yang menurut caranya Gusti Allah. Kalau di luar negeri program ini terkenal dengan sebutan farming. Karena itu kita harus bangga Bapak Ibu.